Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Hospital Safety Index atau indeks keamanan rumah sakit. Oke, jadi untuk Hospital Safety Index ini sebenarnya sekarang tuh sudah tidak diminta ya. Sebenarnya sudah tidak diminta gitu. Kalau mungkin di standar terdahulu di SNARS 2018, rumah sakit tuh diminta membuat dua pengkajian risiko. Yang pertama itu dalam bentuk HPA atau Hazard Vulnerability Analysis, dan yang kedua dalam bentuk Hospital Safety Index gitu. Oke. Nah, di standar 2022 entah kenapa itu dirubah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Karena di standar 2022 ini, rumah sakit hanya diminta untuk melakukan pengkajian risiko atau analisa kerentanan bahaya dalam bentuk HPA gitu. Jadi kalau teman-teman lihat standar 9, elemen penilaian MFK 9, poin 234, itu rumah sakit membuat hazard vulnerability analysis gitu. Dimana kalau untuk HPA ini sebenarnya kita sudah pernah bikin videonya ya dulu ya. Di channel kita yang pertama gitu. Tapi yang untuk terkait Hospital Safety Index itu kita belum pernah lakukan. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait Hospital Safety Index. Memang tidak diminta di dalam standar akreditasi, tapi banyak juga teman-teman yang tetap melakukan identifikasi risiko menggunakan form Hospital Safety Index. Oke, jadi untuk Hospital Safety Index ini itu sebenarnya adalah suatu form yang dibuat oleh WHO ya, gitu. Pada tahun 2015 sih kalau di sini. Ini sudah edisi yang kedua dan ini sudah ditranslate ke dalam ke bahasa Indonesia. Aslinya itu bahasa Inggris. Dan ini formnya cukup banyak sekali halamannya teman-teman, ada 345, di mana di dalam form ini itu sudah ada guiding booknya atau panduannya gitu. Dan lampiran formulirnya seperti apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen melihat pengen melakukan identifikasi menggunakan form HSI, silahkan download aja nih form Hospital Safety Index di Google, ada kalau nggak salah ya. Gitu, tinggal download aja, dan di Google saya menemukan ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu juga sudah bagus gitu. Meskipun secara translasinya apakah sudah diakui atau tidak, kita juga tidak tahu gitu. Pasti ini secara translator itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Sepertinya sudah terjemahan resmi. Sepertinya ya, tapi tidak tahu. Oke. Isinya tuh apa aja? Nah, ini isinya adalah guiding booknya teman-teman. Di sini dalam form safety index ini itu sebenarnya sudah ada panduannya gitu, mulai dari apa aja yang harus diisi, bagaimana cara mengisiannya, poinnya seperti apa, rekomendasi itu seperti apa gitu. Nah, yang penting itu adalah di sini nih, rekomendasi umum untuk intervensi. Jadi Hospital Safety Index ini kan berupa form, di mana formnya itu kita akan mengisi scoring dari pertanyaan yang diajukan. Kita bikin scoring tersebut, maka akan keluar hasilnya itu adalah bentuk klasifikasi. Apakah indeks keamanan kita masuk ke dalam rentang 0 sampai 0,35 dalam artian klasifikasi C, atau apakah masuk 0,36 sampai 0,65 atau klasifikasi B, atau 0,60 sampai 1 untuk klasifikasi A gitu. Nah, inilah hasil dari Hospital Safety Index, adalah klasifikasinya. Rumah sakit kita, indeks keamanan di rumah sakit kita itu masuk klasifikasi apa sih? Apakah C? C ini bisa dibilang buruk ya, karena rumah sakit itu butuh intervensi yang sangat mendesak karena tidak berfungsi ketika keadaan darurat. Untuk B ini middle atau tingkat keamanannya masih mampu beroperasional tapi dalam jangka waktu sedikit, dalam sebentar. Nah, A ini yang paling bagus gitu. Jadi hasil Hospital Safety Index itu adalah klasifikasi ini. Apakah rumah sakit teman-teman masuk klasifikasi A, B, atau C? Oke, lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan semua ya teman-teman ya. Jadi tinggal baca aja, ada 345 halaman. Oke, nah ini checklistnya, menyebutkan checklist. Ada 151 pertanyaan gitu. Kita langsung aja ke checklistnya ya, karena ini banyak sekali untuk panduannya. Silahkan teman-teman baca aja di rumah ya.
Nah, seingat saya untuk Hospital Safety Index ini ada 2 formulir ya. Yang pertama itu formulir terkait informasi umum rumah sakitnya, ini seperti identitas lah. Yang kedua adalah formulir Hospital Safety Index. Nah, untuk identitas atau mengenai rumah sakit ya nama rumah sakitnya, alamatnya, telepon. Nah, ini identitas dasar rumah sakit aja. Gitu. Terus ada apa namanya? Unit yang di dalamnya itu ada apa aja, seperti ini. Silakan teman-teman isi aja gitu. Isinya tuh misalnya seperti ini ya. Ruang operasi, departemen atau layanannya itu operasi, ada operasi apa aja, kapasitas rutin atau jumlah ranjangnya itu ada berapa. Terus kapasitas maksimum rumah sakit dalam menerima darurat atau bencana itu berapa ranjang, dan jumlah staf yang direncanakan ada berapa, jumlah staf aktual yang tersedia atau berapa, dan observasinya gitu loh. Bagus, formnya ini terbilang bagus ya, karena lengkap dan detail sekali gitu. Plus banyak sekali halamannya. Oke, silakan diisi. Oke, lanjut ya, kita langsung ke form kedua aja. Ini juga terkait dengan air, listrik, telepon, observasi. Jadi sebenarnya untuk Hospital Safety Index ini tuh bagus banget gitu, karena memang melihat indeks keamanan dari rumah sakit secara komprehensif gitu, mulai dari terus juga sumber dananya, metodenya seperti apa, materialnya seperti apa gitu. Lengkap di sini. Oke, mana yang form? Nah, ini untuk formulir 2 adalah daftar keamanan rumah sakitnya apa aja. Ini yang kita maksud. Jadi dalam Hospital Safety Index ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Yang pertama adalah bahayanya. Nah, ini pertanyaannya ya. Kolom ini pertanyaannya. Lalu yang kedua itu adalah tingkat bahaya. Nah, inilah yang teman-teman isi gitu. Ada no bahaya, ada rendah, sedang, tinggi. Jadi no bahaya. Nah, ini untuk no bahaya ini sebenarnya beberapa form yang kita lihat itu ada perbedaan definisi ya. Di sini kan no bahaya, nomor bahaya ini bisa berarti nomor bahaya atau tidak ada bahaya. Nah, kita tidak tahu mana yang benar. Silakan teman-teman lihat versi bahasa Inggrisnya aja. Oke. Nah, silakan teman-teman isi tingkat bahaya itu masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Oke. Isinya itu biasanya scoring teman-teman. Jadi kalau nggak 1 ya 0 gitu. Dan isi di salah satu poin rendah, sedang, atau tinggi. Jadi misalnya pertanyaan pertama, merujuk pada bahaya regional dan lokal atau informasi berbahaya lainnya, dan menilai tingkat bahaya gempa bumi untuk lokasi rumah sakit, termasuk daerah Tangkuban Rujak, dalam hal ini menurut menentukan apa rumah sakit harus siap menghadapi kondisi bencana. Wah, ini panjang sekali pertanyaannya ya. Menentukan apakah rumah sakit harus siap menghadapi kondisi darurat atau bencana akibat gempa bumi berdasarkan. Oh, ini sepertinya translasinya masih belum resmi ya. Karena masih agak bingung untuk pertanyaannya gitu. Jadi maksud dalam pertanyaan pertama ini adalah apakah rumah sakit siap dalam menghadapi kondisi darurat gempa bumi gitu. Nah, tingkat bahaya adalah rendah, sedang, atau tinggi gitu. Jadi rumah sakit Anda, teman-teman semua, apakah siap? Nah, kesiapannya ini apakah rendah, sedang, atau tinggi? Misal kita tulis adalah sedang. Nah, lalu lanjut pertanyaannya, apakah rumah sakit siap untuk merespon bahaya ini? Jika ya, tandai di kotak. Gitu, tulis. Ya, ini harusnya ada kotak ya teman-teman ya. Karena mungkin di translasi, pindah ke bahasa Indonesia, kotaknya jadinya hilang. Ya. Lalu observasi. Nah, ini. Di Hospital Safety Index, teman-teman itu harus punya evaluator. Nah, evaluator ini siapa? Silakan teman-teman pilih evaluator yang berkompetensi dalam hal ini gitu. Bisa mungkin ketua K3-nya, atau bisa juga ketua mutunya, atau direktur rumah sakit, itu silakan ditunjuk saja. Yang penting, siapapun orang yang ditunjuk itu sudah berkompetensi atau minimal sudah mengerti paham terkait Hospital Safety Index gitu. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan. Silakan teman-teman isi gitu. Pertanyaan ini isi turun sampai akhirnya ada banyak sekali pertanyaannya ya, ada 151 pertanyaan. Oke, isi. Setelah diisi lalu bagaimana? Nah, ini banyak sekali orang yang bingung ya. Ketika sudah mengisi ini, follow up-nya seperti apa? Jadi ada satu file yang entah kenapa tidak digabungkan ya di sini, dan ini susah sekali dicari teman-teman, yaitu kalkulator HSI-nya gitu. Jadi sebenarnya HSI itu ada tiga. Yang pertama guiding book-nya, yang kedua form HSI, yang ketiga adalah kalkulator HSI-nya.
Kalau teman-teman cari di internet itu susah sekali carinya, apalagi yang bahasa Indonesia susah sekali. Namun bukan berarti tidak ada ya, karena kami berhasil menemukannya gitu. Nah, bentuknya itu seperti ini kalkulatornya. Safety Index Kalkulator judulnya. Jadi silakan teman-teman untuk kalau melihat pertanyaannya, itu pertanyaannya itu sama gitu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena ini mungkin edisi 1, tadi translasinya itu yang translasi yang tadi kita lihat itu adalah di edisi kedua. Nah, jadi di sini tinggal teman-teman cocokkan saja gitu. Misalnya seperti ini nih. Has there been pure structural damage to the orbital acceleration natural phenomena? Nah, ini silahkan isi low, severus, atau high. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Sudah diisi satu-satu di kalkulatornya gitu. Nah, ini critical system. Nah, ini sudah diisi. Nanti di ending maka akan ada seperti ini. Nah, total function ini sudah ada rumusnya ya kalau teman-teman lihat. Oh, ternyata di lock teman-teman, mohon maaf. Nah, ini nanti akan ada seperti ini. Hasilnya ini otomatis sudah ada dari Excel-nya. Dan ini yang penting, masuknya adalah di sini. Safety factor adalah 2,47 gitu. Nanti akan ada rumus lagi di sini, safety index dan safety index, di mana akan keluar secara otomatis status keamanan fasilitasnya. Di sini masuk kategori B. Oke, B itu nilainya adalah 0,49, 0,51 ya. Jadi keamanannya 0,49, kerentanannya 0,51, di mana hasilnya adalah B. Gitu. Nah, inilah hasil akhirnya gitu. Dan di mana di sini akan ada grafik seperti ini. Jadi kita safety index itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama adalah structural safety, keamanan bangunannya, non-structural safety, keamanan non-struktural, functional safety, keamanan fungsionalnya, dan ini endingnya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Jadi yang ini di atas adalah yang merah itu tadi apa? Maaf, itu ada safety indexnya, bawahnya tuh kerentanan. Kerentanannya seperti apa. Nah, form kalkulator ini entah kenapa tidak dibarengi dengan formnya gitu. Jadi formnya kalau teman-teman cari di internet mungkin berupa PDF. Padahal aslinya itu kalau teman-teman lihat formulirnya itu adalah bentuknya Excel. Jadi teman-teman bisa langsung isi di sini. Tuh, tinggal isi aja, nanti akan berubah hasilnya gitu. Jadi mungkin PR-nya teman-teman adalah melakukan translasi dokumen lagi. Silahkan translate dokumen kalkulator ini ke dalam bahasa Indonesia, karena saya pun sudah mencarinya dari tahun 2018, belum ada translasi resmi ataupun non resmi dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin ini salah satu poin ya kenapa Hospital Safety Index itu dikeluarkan dari elemen penilaian, karena memang belum ada kalkulatornya gitu, kalkulator safety index yang bagus gitu, yang memang sudah resmi dan bisa dipakai di Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata masih pengen menggunakan Hospital Safety Index dalam melakukan pengkajian risiko bencana, itu bagus sekali. Teman-teman bisa menggunakan form ini. Silakan googling aja gitu Safety Index Calculator, nanti silakan download di internet, gunakan formnya ini. Gitu. Cuma lagi-lagi PR-nya teman-teman harus menyesuaikan gitu, karena tadi kita lihat ini langsung poin 2 ya, 2. Dan ini 3, poin satunya malah di bawah ya. Agak sedikit berantakan untuk kalkulator safety index ya, karena poin satunya malah kayaknya di bawah. Gitu. Malah tidak ada di sini nih. Nah, itu agak sedikit PR gitu, karena harus menggunakan kalkulator ini. Oke. Mungkin sekian ya untuk Hospital Safety Index. Jadi ini sudah tidak wajib lagi, tapi kalau teman-teman melaksanakannya itu justru lebih bagus gitu. Nilainya akan pasti lebih tinggi dibandingkan orang rumah sakit yang hanya mengerjakan HPA-nya saja gitu. Karena memang checklist indeks keamanan rumah sakit ini sangat lengkap ya. Dan kalau teman-teman berhasil melakukan pengkajiannya secara rutin, wah pasti surveyor akan senang sekali gitu. Dan hasilnya atau rencana tindak lanjutnya itu cukup mudah gitu, karena di sini sudah ada hasilnya langsung. Misalnya terkait struktural safety-nya yang kurang gitu ya, silahkan tingkatkan keamanan struktural bangunannya, keamanan strukturalnya tingkatkan keamanan non strukturalnya gitu, tinggal seperti itu aja.
Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk penjelasan Hospital Safety Index. Kita tidak ingin bicara panjang lebar. Silahkan teman-teman download aja formnya. Karena yang bahasa Indonesia sudah ada meskipun belum terjemahan resmi gitu. Cuma PR-nya teman-teman harus melakukan kalkulasi dari form tersebut dengan form kalkulator safety index yang versi bahasa Inggris gitu. PR-nya seperti itu. Saya nggak tahu sih apakah surveyor mau atau tidak, tapi pengalaman saya tahun 2018-19 saya menggunakan kalkulator ini, surveyor tetap oke-oke aja gitu. Yang penting karena adalah tindak lanjut dari hasil pengkajian risiko ini gitu, dimana dari hasil safety index akan dibuat program gitu. Itulah yang akan menjadi cikal bakal program penanggulangan bencana gitu. Oke, kalau teman-teman lihat instrumen penilaiannya sudah pasti seperti ini. Rumah sakit membuat program penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisa kebencanaan. Oke. Jadi memang HPA, HSI gitu itu akan dijadikan bahan atau data lengkap membuat program. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.